Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian para pengikutnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini Bapak sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan menyampaikan materi terkait pembelajaran untuk anak-anakku sekalian di rumah. Dan untuk kelangsungan dan kelancaran channel ini dari SMK Sultan Baruna, dimohon untuk anak-anakku sekalian di like dan di subscribe untuk kelancaran SMK Sultan Baruna. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang kajian Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan hadis tentang pentingnya mengendalikan diri. Itu yang pertama. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan bacakan terlebih dahulu Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inil tasarukum fid dini fa'alaikum nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Isi daripada kandungan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini yaitu tentang mujahadatun nafsi. Apa itu anak-anakku sekalian yang disebut dengan mujahadatun nafsi? Mujahadatun nafsi itu ataupun kontrol diri itu adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu dan ego pribadi. Ketika kita memiliki sebuah keinginan ataupun angan-angan yang mana keinginan tersebut tidak sesuai dengan estetika keagamaan ataupun dilarang oleh agama Islam, kemudian kita itu melawan daripada kemauan tersebut, itu disebut dengan mujahadatun nafsi. Apabila kita ingin melaksanakan sebuah keburukan, kemudian kita melawan untuk tidak melaksanakan keburukan tersebut, itu disebut dengan mujahadatun nafsi. Bahkan ada sebuah kisah ataupun cerita dan hadis. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Beliau berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, setelah ini kita akan melaksanakan perang yang lebih besar lagi." Maka pada saat itu pula para sahabat mulai daripada Abu Bakar, Umar dan lainnya itu menanyakan, ya,
menanyakan, apa sih perang seperti apa ya Rasulullah yang akan terjadi setelah perang Badar ini, yang mana korban daripada peperangan Badar itu lebih daripada 1000 orang. Umat Islam pada saat itu mati terbunuh. Para sahabat begitu kagetnya dan menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian baginda Rasulullah pun menjawab, wahai sahabatku, ternyata jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, yang mana keinginan itu berlandaskan tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama, maka Allah pun melarang, Rasul pun melarang kepada kita supaya tidak melakukan hal tersebut. Itu disebut dengan mujahadatun nafsi. Ketika kita tidak mau melaksanakan sholat karena kita malas, kemudian kita paksakan untuk melaksanakan sholat, itu disebut dengan mujahadatun nafsi. Ketika kita tidak mau melaksanakan berpuasa wajib, kemudian kita memaksakan diri untuk melaksanakan puasa wajib, itu dengan mujahadatun nafsi, disebut dengan mujahadatun nafsi. Nah itu. Kemudian setelah tadi Bapak membacakan ayat daripada hal tersebut, ini kajian yang kedua, yaitu tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini apa? Penyebabnya itu apa? Nah, di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama itu menurut Ibnu Munzir. Sahabat Ibnu Munzir mengatakan, ahli daripada tafsir ini, bahwa ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin. Pertanyaannya seperti apa? Ini pertanyaan kaum muslimin seperti ini. Bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Jadi pertanyaannya ini, bagaimana jikalau seandainya misalkan ada seorang muslim memberi ataupun menerima waris daripada saudaranya yang bukan muslim? Contoh misalkan si A ini adalah statusnya sebagai seorang muslim, kemudian yang satunya lagi ini sebagai seorang kafir. Apakah walaupun dia misalkan bersaudara tersebut bisa menerima waris ataupun tidak? Maka jawabannya itu adalah tercantum di dalam surat Al-Anfal ini, bahwa apabila misalkan ada seseorang yang berkeluarga yang lain dalam artian beda agama, yang pertama misalkan saudaranya itu beragamakan Islam, kemudian yang kedua itu adalah seorang kafir baik Nasrani, Yahudi ataupun yang lainnya, maka hal tersebut walaupun dia itu bersaudara, maka tidak bisa menerima waris. Walaupun misalkan kakak beradik, jikalau misalkan beda dalam agamanya, itu tidak bisa saling mewarisi. Itu. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan, yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Jubair bin Awam dan Ka'ab bin Malik. Nah, ini Jubair bin Awam ini berkata saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka parah. Jadi Jubair ini melihat saudaranya, yaitu yang bernama Uhud, ketika perang Uhud, dia itu melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian kata Jubair, aku berkata, jika dia meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya. Nah, kemudian ayat ini turun sebagai jawaban ataupun dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang-orang yang memiliki hubungan kerabat ataupun pernikahan dan satu agama. Jadi dalam istilah kajian ilmu tauhid,
bisa dikatakan seseorang yang bisa menerima waris itu ataupun seseorang bisa saling mewarisi itu, diantaranya itu adalah yang pertama itu ada hubungan kekerabatan. Adik dan kakak, ibu dan ayah itu ada saling hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua, bisa saling mewarisi itu adalah hubungan pernikahan. Jadi misalkan ada seseorang antara lelaki dan perempuan kemudian melaksanakan pernikahan, maka seorang suami dan istri itu apabila misalkan yang satu meninggal seorang istrinya, nah maka harta daripada istri tersebut bisa diwariskan kepada seorang suaminya. Kemudian yang terakhir itu adalah satu agama. Kalau Islam itu dengan Islam lagi. Kemudian tidak bisa misalkan seorang agamanya itu adalah agama Islam, yang satunya kemudian saudara yang lainnya itu adalah agama Kristen, maka walaupun misalkan tadinya itu adalah saudara, itu tidak bisa menerima daripada apa? Daripada waris. Itu mungkin. Nah, daripada ini kita kembali lagi tentang masalah mujahadatun nafsi. Pertanyaannya adalah hal yang bisa dilakukan dalam mujahadatun nafsi itu apa saja? Ya. Ketika kita melakukan peperangan dalam artian melawan ego kita sendiri, yang harus kita lakukan, yang harus kita kendalikan, yang pertama itu adalah kiat-kiatnya itu adalah yang pertama kita itu bersabar dan ataupun menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Jadi kiat ataupun trik ketika kita bagaimana caranya mujahadatun nafsi itu, kontrol diri itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bersabar. Bersabar ataupun menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil sebuah keputusan. Sabar dulu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita itu harus berpikir mengambil keputusan, apakah keputusan tersebut itu baik ataupun buruk. Itu yang pertama. Ketika kita nih mau melaksanakan misalkan mau maksiat, kita itu harus berpikir terlebih dahulu, apakah ini baik untuk kita, apakah ini baik untuk orang lain. Apabila misalkan baik, boleh kita lanjutkan. Apabila misalkan sebaliknya hal tersebut itu adalah buruk, maka kita itu tidak boleh melanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu harus memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Ya. Tentang kontrol diri ini, apabila kita ingin terhindar dari sebuah kesalahan, kita itu harus memikirkan akibat daripada perbuatan yang dilakukan. Misalkan kembali lagi, kita itu memikirkan misalkan berani untuk meninggalkan sholat, ya. Kita berani misalkan untuk meninggalkan sholat. Nah, kita itu harus berpikir terlebih dahulu, apa akibat yang akan ditimbulkan apabila misalkan kita itu meninggalkan sholat. Nah, akibat yang akan ditimbulkan daripada kita meninggalkan sholat itu ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila misalkan kita meninggalkan sholat, kata Allah di dalam Al-Quran bahwa ancamannya itu orang tersebut satu kali saja meninggalkan sholat, itu ancamannya itu adalah kita akan direndam di dalam nerakanya Allah itu selama 50 tahun satu kali, itu kalau tidak salah. Ya, jadi kita itu harus memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Supaya apa? Supaya kita itu kontrol diri, tidak semena-mena di dalam melaksanakan aktivitas kita. Karena apa? Kita selamanya ini pasti diawasi dan dilihat terus
oleh dua makhluk Allah, dua sisi TV-nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur dan tidak pernah melek walaupun tidak pernah lupa sama sekali, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kemudian yang ketiga kiatnya itu adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang terakhir, kita itu supaya bisa mengontrol diri, kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Allah, mudah-mudahan saya ini bisa terhindar dari hal ataupun perbuatan buruk yang tidak diridhoi olehmu. Itu mungkin ya. Jadi 4 ini hal yang bisa dilakukan dalam mujahadatun nafsi itu, yang pertama kembali yaitu bersabar dan ataupun menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil sebuah keputusan dari perbuatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya. Kemudian apa sih isi kandungan daripada surat Al-Anfal ini? Isi kandungan ayat ini yang pertama, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini menjelaskan hubungan yang harus dilakukan antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat Islam yang kuat dan kokoh. Ya, jadi jelas ya, surat Al-Anfal ini begitu erat kaitannya, walaupun misalkan dia itu saudara, jikalau misalkan beda agama itu tidak ada toleransi, tidak bisa saling mewarisi. Kemudian yang kedua, jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antara kaum muslim. Jadi kita itu al-muslimuna ikhwatun. Jadi seorang muslim itu semuanya itu adalah bersaudara. Kita bukan hanya sekadar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dan ansor. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus saling menjaga, harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, bahwa kita itu di dalam agama Islam itu ruhnya itu adalah saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah kiat-kiat supaya kita itu sebagai umat Islam, terutama kita adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, kita itu harus lebih menghargai kepada teman-teman kita. Teman kita jangan sampai antara satu dengan yang lainnya kita itu bermusuhan ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong dan memperkuat ya antara umat Islam. Kita itu harus membantu baik itu di dalam kesusahan ataupun yang lainnya. Kemudian kita itu saling menolong apabila teman kita berada di dalam kesusahan, maka kita yang menolong. Ada jaminannya ya, barang siapa yang memberikan sebuah kesenangan kepada orang lain ketika orang tersebut itu berada dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala yakin akan menolong orang tersebut apabila orang tersebut berada di dalam kesusahan. Kemudian yang selanjutnya, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan. Jadi apabila kita misalkan berjuang di dalam sesuatu itu, kita itu harus sama-sama. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jangan sampai kita itu di dalam hal sesuatu itu, misalkan kita memiliki sebuah keinginan ataupun berada dalam ruang lingkup sekolah ataupun misalkan kelas, kita itu harus lebih memikirkan bagaimana misalkan caranya itu supaya
Contoh, sekolah kita itu maju, ataupun misalkan kelas itu supaya harum misalkan, maka itu yang harus kita aplikasikan itu adalah berjuang bersama, memikul beban di dalam perjuangan. Kita tidak boleh acuh, apatis, ataupun masa bodoh ambipalem dan lain sebagainya. Kemudian pada setiap kurun ataupun masa selalu ada kelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri. Nah, ini menjadi sunnatillah ataupun kebiasaan. Jikalau misalkan kita berjuang di dalam hal sesuatu itu, terkadang seseorang itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka ataupun ada yang tidak. Nah, ini adalah menjadikan sebuah sunnatillah ataupun kebiasaan itu tidak akan lepas, ya. Tidak akan lepas. Nah, ini kita itu diberikan sebuah ilmu ataupun wawasan kepada kita bahwa di dalam setiap perjuangan kita itu tidak akan selamanya kita itu didorong oleh orang lain. Jadi seseorang apabila misalkan kita berjuang, ingat sudah menjadi sebuah sunnatillah di dalam ayat Al-Quran ini, surat Al-Anfal ini, bahwa kita itu apabila misalkan berjuang, kemudian ada orang lain yang tidak pro sama kita, ataupun ada orang lain yang pro sama kita, itu adalah sudah menjadi sunnatillah. Misalkan kita berjuang, ada yang tidak pro sama kita, kita jangan sampai mundur ataupun drop. Ketika kita ada yang memuji, jangan kita sampai merasa tinggi itu. Jadi di dalam agama itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, keberhasilan dan kesuksesan itu sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi. Apabila kita memiliki sebuah keinginan, cita-cita yang tinggi itu, kita itu harus dibarengi dengan komitmen kita, ikhtiar kita yang sungguh-sungguh. Ada sebuah pepatah mengatakan man jadda wajada, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka insya Allah yakin itu akan terwujud, ya. Kontrol diri yang terus terjaga ketika kita misalkan walaupun berat melaksanakannya, tetapi kita stabil di dalam melaksanakan hal tersebut, maka kita itu insya Allah akan menjadi orang yang berhasil. Kemudian perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Jadi ini adalah ayat perintah kepada kita semua sebagai umat Islam, sebagai wawasan ataupun pemberitahuan kepada kita tentang surat Al-Anfal ini, bahwa misalkan jikalau misalkan umat kita sebagai umat Islam melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu, maka hijrah ini adalah diperlukan. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, dalam artian misalkan ketika kita berada di dalam posisi ini kemudian pindah ke tempat yang lain, bukan hanya secara fisik kita saja. Namun yang lebih penting itu adalah hijrah di dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup, ya. Kalau dalam istilah gaulnya itu adalah lifestyle-nya. Yang buruk menjadi baik, kemudian yang lemah semangat menjadi lebih bersemangat, kemudian miskin cita-cita menjadi tinggi cita dan asa, ya. Itu jadi kita itu harus merubah pola hidup kita. Misalkan kita itu yang tadinya lemah, kita harus lebih bersemangat lagi di dalam menggapai cita-cita kita. Kemudian yang tadinya kita melaksanakan kebiasaan yang buruk, ya, kita itu merubah sedikit-sedikit untuk menjadi lebih baik. Nah, itu insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah mujahadatun nafsi ataupun melawan hawa nafsu dan ego pribadi, mampu ataupun sanggup menahan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa nafsu itu liar, ya. Nafsu itu liar, keinginan itu liar. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari 3 unsur. Kalau tidak salah, yang pertama kita itu diciptakan itu dari apa? Dari api. Kemudian
dari apa lagi? Dari tanah, kemudian dari apa lagi? Dari angin. Nah, sifat angin ini disebut dengan keinginan kita, hawa nafsu kita. Terkadang nafsu itu jikalau misalkan selalu kita dorong, selalu kita lakukan keinginan-keinginan yang timbul daripada nafsu kita, nah ini bisa membawa kita kepada jurang kecelakaan. Tetapi sebaliknya, apabila misalkan nafsu kita tidak terlalu diindahkan, dalam artian nafsu kita itu tidak selalu dipenuhi oleh kita menahan diri, maka insya Allah kita itu akan menjadi orang-orang yang selamat. Itu mungkin kajian yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak pribadi, umumnya bagi kalian semua. Jangan lupa channel ini di like dan di subscribe untuk kesuksesan SMK Sultan Baruna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.